Bismillahirrahmanirrahim. Dosa-dosa saya udah diampuni belum? Dan seterusnya dan seterusnya. Jadi kalau kita lebih sibuk untuk ngurus dosa-dosa dan amal kita pribadi, gak akan punya waktu untuk ngurus apalagi berburuk sangka terhadap orang lain. Jadi ini masjid rumah Allah, terbuka untuk siapapun. Kita datang, kita pengen belajar dekat sama Allah, tapi yang nyaman, yang santai, gak resmi-resmi amat, gak kaku-kaku amat, gak belum-belum udah dijudge, udah dimarahin, udah dihakimin. Kita pengen duduk di rumah Allah, benar-benar nongkrong. Arti nongkrong, sisi kenyamanannya tuh kita dapat, tapi sisi ibadahnya lebih daripada tongkrongan yang lain. Kenapa saya menerjemahkannya dengan nongkrong? Biar kesannya nyaman, santai. Tapi santai juga tetap berpahala. Karena santai juga kita dengar ilmu, santai juga kita zikir, santai juga kita tilawah, santai juga kita mendengar tasmi'. Artinya ternyata untuk mendekatkan diri kepada Allah tuh gampang. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah pengen memudahkan kalian, Allah tuh gak pengen nyusahin kalian. Gak ada pengen ketemu Allah itu birokrasinya panjang, enggak. Karena Allah maha memudahkan. Kalau manusia birokrasinya panjang, kita juga harus memaklumi, bukan karena sombong. Mungkin karena memang kondisinya emang harus kayak gitu. Kalau gak pakai birokrasi, gak pakai SOP, mungkin dia akan kesusahan sendiri. Sebutlah dia misalnya seorang public figure, yang lebih tinggi lagi dia seorang pejabat publik yang memang kerjaannya banyak. Kalau hanya nerima tamu aja kapan dia kerjain amanahnya. Sehingga ada SOP, ada birokrasi. Kita maklumi karena dia manusia, keterbatasan waktu, keterbatasan tenaga. Dia punya hak untuk istirahat, punya hak untuk bersama keluarga. Dia punya kerjaan yang masih numpuk, kita maklumi. Tapi Allah gak kayak gitu. Lagi-lagi kita nggak mau bersuuzon dan menjudge ya. Wah kalau manusia emang birokratif. Ya kita maklumi, tapi kelemahan-kelemahan manusia itu kita maklumi. Tapi Allah nggak punya kelemahan. Keterbatasan manusia kita maklumi. Tapi Allah nggak punya keterbatasan. Wasi'ur rahmah. Luas banget kasih sayang dan kebaikannya. Jadi ahlan wa sahlan. Selamat datang di rumah Allah. Nongkrong yang nyaman sambil kita berharap Allah ampunkan dosa, Allah angkat derajat, Allah mudahkan jalan ke surga. Oke, teman-teman semuanya yang disayang oleh Allah SWT, malam ini kita akan baca beberapa ayat tentang yang berkaitan sama judul lingkungan. Goalsnya apa? Goalsnya kita pengen sama-sama merefresh ingatan kita, merefresh pandangan kita, merefresh semangat kita bahwa ternyata peduli terhadap lingkungan dalam hal ini adalah urusan sampah itu adalah salah satu bentuk ibadah dalam Islam. Ini nih goals besarnya. Kita pengen membangun awareness bahwa buang sampah pada tempatnya itu bukan di tong sampah, pada tempatnya, karena ada 2 tong sampah. Ada yang organik, ada yang non organik, atau bahasa sederhananya sampah basah, sampah kering. Buang sampah pada tempatnya itu tuh ibadah. Memisahkan sampah recycle sama sampah yang misalnya organik itu ibadah. Mengurangi sampah, terutama sampah-sampah yang masih bisa kita hindari, itu ibadah. Menggunakan air secukupnya itu ibadah. Dari sisi mana ibadah? Dari banyak sisi. Minimal dari sisi itu adalah sunnah Rasulullah SAW. Kan Nabi bilang, hematlah air walaupun kalian mandi di sungai yang mengalir ya. Sungai mengalir, kita disuruh hemat air. Apalagi air keran. Ditambah lagi nih daerah Buah Batu kebenaran udah lama nih air mati. Sehingga mulai banyak orang yang gali air tanah. Beberapa udah manggil air untuk diisi dengan galon-galon yang besar kayak gitu, truk air. Karena emang kondisi kita kemarau panjang, terus ada beberapa masalah teknis kayak gitu-gitu.
Berarti lebih dianjurkan lagi untuk berhemat air. Termasuk ketika kita berwudu, jangan-jangan niat kita beribadah dengan cara berwudu, tapi kita sedang bermaksiat tanpa kita sadari. Makanya tadi ayatnya, wa idza qila lahum la tufsidu fil ard qalu innama nahnu muslihun ala innahum humul mufsidun walakin la yash'urun. Kalau dibilang janganlah merusak di muka bumi, mereka bilang kami lagi berbuat baik. Ngapain? Berwudu. Tapi berwudunya boros air, maka mereka sesungguhnya sedang merusak bumi tanpa mereka sadari. Terjemah konteks, bukan terjemah teks. Kalau terjemah teksnya umum, tapi kalau terjemah konteks, orang yang lagi berwudu kita bilang kecilkan kerannya, soalnya biar irit air buat yang lain. Satu, sedekah air. Kan ada orang yang buka keran tuh pol ya, terus nggak langsung dipakai juga. Dia buka keran pol, terus dia lipat-lipat baju dulu, terus dia kayak rapi-rapiin dulu, terus dia kayak ngahuleng dulu, wudu nggak ya gitu. Air udah 1 galon, tapi dia masih mikir wudu nggak. Saya tadi batal nggak sih? Udah lama akhirnya nggak jadi. Ternyata nggak batal. Pergi aja. Ini kan ngeselin banget nih. Ada yang buka keran kenceng, kadang-kadang dikasih tahu dia tersinggung. Lagian belum di kita kan budaya memberitahu itu belum terlalu ini ya. Dulu orang sebelum kita, nenek-nenek kita dulu memberitahu itu biasa, tapi sekarang ketersinggungan itu agak lebih rentan. Orang gampang tersinggung, orang gampang baper karena nggak tahu kenapa. Kalau pengalaman saya di Mesir, dimarahin juga orang nggak tersinggung kalau dia salah. Karena orang nggak terlalu baperan, nggak semua orang sih, tapi banyak ditemukan kayak gitu. Dikasih tahu dikit, dia kayak sebel, kayak sedih, kayak kecewa, kayak marah. Nah, mungkin secara teknis nanti bisa dikondisiin di masjid-masjid. Apakah memang dari atas itu dibuka kerannya kecil? Saya juga di rumah kan pakai pendorong, karena pakai air tanah, pakai pendorong, ada toren kan. Saya pakai pendorong tuh hanya pas lagi nyuci baju karena dia nggak akan keluar air kalau nggak pakai pendorong. Pakai sebentar, beres nyuci baju pakai itu mesin cuci, cabut. Sisanya saya naik ke atas toren, saya kecilin tuh keran. Jadi dibuka segede apapun juga nggak akan kenceng keluarnya. Bisa, itu teknis kan? Bisa dari toren masjid kecilin sehingga orang kalau mau wudu ya nggak akan ngegerojok kayak air terjun, tetap aja kecil. Tapi kalau lagi crowd kayak gini mungkin kondisional dibuka agak pol. Kenapa? Karena yang makainya banyak. Kalau misalnya dibukanya setengah atau cuma sedikit 10%, pakai rame-rame ya cuma tetesan-tetesan masa lalu gitu kan. Kapan ini beresnya teh? Dia wudhu dari maghrib selesainya isya. Azan isya di jama. Gara-gara mungkin karena kondisinya. Udah azan. Syukran ya Rabbi, syukran. Hadaita qalbi, syukran.